told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Setiap kegagalan pasti ada hikmahnya tersendiri. Di balik selalu gagalnya melakukan pendakian ke Gunung Merbabu sedari 2 tahun yang lalu, ada sang mentari di ujung horizon yang memancarkan kehangatannya menyambut kami. Setelah berbagai penantian dan pertimbangan, akhirnya hari ini kami bisa melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Sedari berangkat, kami selalu berharap semesta mendukung kelangsungan pendakian kali ini. Dan alhamdulillahnya, tepat jam 5:43 kami sampai di puncak pertama, yaitu puncak Kenteng Songo. Jos, Babu sukses. Terbaik. Alhamdulillah cuaca pagi ini cukup cerah dan jauh dari kata mengecewakan. Di sini kita tidak terlalu lama ya, hanya sekedar foto-foto kemudian lanjut ke puncak tertinggi Gunung Merbabu. Yaps, puncak triangulasi. Hanya memakan waktu sekitar 10 menit udah sampai. Langkah pun kembali terhenti, apalagi kalau bukan untuk mengabadikan momen yang belum pasti akan terulang kembali.
Tujuan selanjutnya adalah Puncak Suanting. Baru setengah jalan kita melangkah, Puncak Suanting sudah terlihat. Tapi mungkin secara jarak masih jauh. Masih harus turun lagi menyusuri Punggungan. Langsung terbayang kan nanti pulangnya harus naik lagi. Rasa malas mulai mempengaruhi ditambah seorang teman sudah bikin kopi. Luluh dong sama kopi yang ngebual. Akhirnya langkah pun benar-benar terhenti di sini. Di hadapan mata ada Merapi yang sudah menampakkan jati diri ditambah sabana Bukit Teletabis yang mampu menghipnotis siapapun yang datang ke sini. Tak terasa sudah jam 8 saja nih. Sudah begitu lama kita berdiam di sini. Suasananya memang cocok untuk menyepi dan merenung. Tapi jangan lupa, kita harus kembali karena tujuan yang sesungguhnya pergi untuk kembali, berpetualang untuk pulang. Meski terkadang seseorang yang dijadikan rumah tempat pulang untuk berkeluh kesah malah membuatku semakin resah. Wadidaw, bisa aja nih nyambunginnya. Gunung-gunung di Jawa sudah mulai menerapkan ceker sampah karena masih ada pendaki yang belum peduli terhadap lingkungan. Masih jauh kalau bicara tentang pengelolaan sampah plastik. Kesadaran membuang sampah pada tempatnya saja masih lemah. Ngakunya pencinta alam, nyatanya malah mengotori. Eits, bukannya nggak asing ya. Orang yang ngakunya paling mencintai biasanya ia yang paling terdepan menyakiti. Wadidaw, tak kasih info masih. Setelah puas menikmati pemandangan, kami memasak lalu beres-beres, kemudian langsung melanjutkan perjalanan turun. Nah, ternyata kita turun lewat jalur lama. Karena tadi ada kabut sedikit Dan ya. di sana itu tadi madam poek. Tapi aman-aman. Alhamdulillah udah sampai. Tinggal beberes, mangan, pulang. Satu kata untuk Merbabu. Gokil tuh. Penuh kejutan, bosku. Mantap. Salah? Terbaik, guys. Mungkin bagi sebagian orang, mendaki gunung dengan waktu yang sangat singkat adalah jalan terakhir agar mau apapun situasinya harus tetap terlaksana. Di beberapa pendakian pun saya sama seperti itu, sampai akhirnya kurang bisa menikmati apa yang sedang dilakukan. Apalagi kalau ditambah cuaca yang kurang mendukung, seperti sedang badai atau kabut yang tak kunjung pergi. Layaknya hati yang susah ikhlas melihat doi yang sudah bahagia dengan yang barunya. Kok malah jadi curhat sih? Bagi saya pribadi dan mungkin kawan-kawan yang melakukan pendakian bareng saya sekarang, memilih untuk tidak buru-buru atau pelan-pelan saat turun adalah hal yang tidak akan kami sesali. Vibes sekece di puncak tadi adalah hal miracle yang kami dapatkan saat beberapa hari terakhir Jawa Tengah khususnya Boyolali selalu disinggahi cuaca yang kurang bersahabat. Bahkan sepanjang trek pendakian kemarin, kami selalu ditemani kabut dan suara petir yang betah banget menyertai pendakian. Ada banyak sekali manfaat atau hikmah di balik pelan-pelan atau tidak terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu hal, baik itu dalam pekerjaan, pendakian, menghalalkan pujaan hati, mencari tiket pulang agar tidak terlambat kerja, dan mungkin hal-hal lainnya.
Alhamdulillah pendakian Gunung Merbabu sukses, dapat cuaca bagus ya, walaupun ini mau pulang kena hujan dulu, tapi yang penting kita tadi dapat cuaca bagus. Mau pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Pendakian Gunung Merbabu selesai. Sekarang jam 12 lebih. 15 menit. Alhamdulillah. Jam berapa dah? Jam 15 lebih 11. berarti cuma Tadi itu jam 11. 12 lebih 18. 2 jam ya. Alhamdulillah kita udah sampai base camp. Saat mau pulang, kita semua dibuat panik karena tidak dapat tiket kereta untuk pulang ke Bandung. Akhirnya kami semua coba cari opsi tiket dengan moda transportasi bus. Info yang kami dapat dari Pak Denadri bahwa ada bus dari Jawa Timur yang kebetulan lewat Boyolali. Tanpa pikir panjang dan dengan buru-buru alias rurusuhan, kami pun mengiyakan untuk memakai bus tersebut. Tidak ada waktu untuk beres-beres, bahkan mandi pun gak kekejar. Ini Bus sebentar lagi sampai ke keseruan Boyolali. mencari tiket pulang dari Boyolali ke Bandung. Habis naik Gunung Merbabu. Ya kemana ya? Naik kereta, naik bus. Nah, ini tuh di rumah singgah Pak Denardi. Nah, jadi teman-teman yang mau naik ke Gunung Merbabu ya, via Selo bisa hubungin ke Pak Nardi. Nanti bisa dijemput di terminal ya Pak ya? Ya, terminal. Nanti kita masukin nomor kontaknya biar cantumkan nomornya ya. Ini tempat istirahatnya lumayan nyaman. Recommended. Karena kita nggak dapat tiket bis dan tiket kereta, akhirnya kita dibawa dulu makan. Yuk. Dengan rasa terburu-buru, kami pun akhirnya bisa pulang. Tapi sekitar 10 menitan kami melaju pulang kembali ke Bandung, kawan saya baru sadar bahwa dompetnya hilang entah di mana. Aduh, hewai nih. Mungkin hikmah buat kita semua dari sebuah perjalanan, buru-buru adalah hal yang tidak bersahabat bagi siapapun. Intinya kalau kata orang Jawa, alon-alon asa kelakon. Ada banyak hal yang bisa kita lihat dan bisa kita nikmati selama dalam perjalanan. Untuk video dokumenter edisi pendakian Gunung Merbabu, mungkin saya sudahi sampai di sini. Jika kawan-kawan suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam narasi atau minimnya segala informasi yang saya sajikan. Saya mohon undur diri, sampai jumpa kembali di trip selanjutnya. Salam dari puncak Gunung Merbabu.